Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi membahas mengenai pertemuan 5, yaitu Planning Marketing Public Relation Program. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana sih membuat perencanaan untuk program marketing public relation. Ya, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa proses perencanaan ya dalam suatu program marketing public relation itu biasanya berkaitan dengan pelaksanaan dan juga pengevaluasian program-program yang memungkinkan terjadinya pembelian dan juga pemuasan konsumen. Nah, melalui komunikasi yang baik mengenai informasi dari perusahaan terhadap citra merek atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Jadi, kalau berkaitan dengan program marketing PR ya, yang tujuan utamanya adalah untuk pengenalan untuk peningkatan citra dari merek atau brand dari suatu perusahaan. Nah, seperti ini bisa kalian lihat ya, kalau sudah berkaitan dengan marketing itu pasti jatuhnya kepada pembelian, kepuasan konsumen, tetapi yang harus diingat adalah bagaimana cara public relation dapat meningkatkan brand image dan juga brand awareness dari produk tersebut. Di sini bisa dilihat ya, ada barang elektronik, ada pakaian ya, ada fashion juga. Dan ini memang menjadi kebiasaan atau menjadi gaya atau lifestyle dari kehidupan masyarakat kita sekarang. Dalam elemen perencanaan marketing public relation, ada 4 yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama adalah latar belakang atau analisis situasi. Nah, di analisis situasi ini seorang public relation haruslah dapat menganalisa ya apa saja yang menjadi alasan dibuatnya untuk program marketing public relation. Nah, dalam analisa situasi ada namanya juga untuk analisanya dengan menggunakan PES, yaitu analisis berdasarkan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Lalu ada juga dengan analisis SWOT, yaitu dilihat dari strength, weakness, opportunity, dan juga threat-nya. Yang kedua adalah menetapkan tujuan, ya, dan dilihat dari tujuan SMART, ya, yaitu spesifik, tujuannya harus fokus, harus jelas dan juga ringkas, yaitu yang M adalah measurable, harus dapat dibandingkan dan diukur, untuk melakukan evaluasi yang lebih mudah. Lalu ada achievable atau realistis, dapat dicapai, jadi tidak berandai-andai, jadi harus jelas tujuannya dan juga time waktu yang spesifik ya. Lalu yang ketiga adalah publik atau target sasaran ya. Publik atau target sasarannya adalah si penerima dari kegiatan komunikasi. Lalu kita akan identifikasi sasaran dari target audience tadi dan biasanya kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari komunikasinya. Jadi kalau misalnya kita identifikasikan bahwa target A harus seperti ini komunikasinya, target B harus seperti ini, masing-masing target biasanya beda cara pendekatan komunikasinya. Dan yang keempat adalah dengan melakukan evaluasi program. Nah, di sini merupakan tahap yang akhir ya, kita mengevaluasi dan mengukur apakah program yang kita lakukan ini berhasil atau tidak. Lalu selanjutnya kita akan bahas mengenai tahapan dalam marketing PR plan ya. Yang pertama adalah background ya, ataupun tadi latar ya. Jadi background ini adalah suatu kondisi yang melatar belakangi suatu program, ya artinya ada bisa berarti kondisi produknya ataupun ringkasan keseluruhan rencana dan biayanya. Nah, di tahap yang kedua ada analisa situasi. Nah, kalau analisa situasi ini adalah gambaran inti dari informasi yang diperlukan supaya mengerti masalah dan kesempatan dari segi pemasarannya. Dan biasanya berkaitan dengan produk, dengan target sasaran, ataupun dengan lingkungan tadi dengan analisa SWOT-nya. Lalu yang ketiga ada marketing goals ya, mengenai sasaran dan juga strategi yang disiapkan oleh pihak manajemen pemasaran, juga termasuk di sini dan dikaitkan dengan program public relation-nya. Yang keempat adalah sasaran marketing public relation. Nah, di sasaran ini yang hendak dicapai itu biasanya disajikan dalam bentuk peningkatan komunikasi, informasi, ada awareness, upaya, pengembangan pengaruh terhadap perilaku. Jadi harus dilihat juga. Nah, kira-kira kalau program marketing PR-nya A, siapa target sasarannya, gitu ya. Jadi harus tepat target sasarannya. Dan yang kelima adalah strategi marketing public relation-nya, ya. Kalau ini merupakan bentuk upaya pencapaian tujuan
dari marketing public relation. Jadi merupakan inti dari program dan juga taktik bagaimana strategi tersebut dapat dijalankan atau dapat menunjang strateginya. Dan yang keenam adalah pesan dan media. Nah, pesan di sini yang mencangkup semua program yang berkaitan dengan marketing public relation dan alasan mengapa produk harus dibeli oleh konsumen dan juga pemilihan media yang digunakan. Jadi, pemilihan media tadi juga menentukan nih salah satu faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya program marketing public relation dapat sampai pesannya di target halayak atau target sasaran. Dan yang ketujuh adalah program, kalender, dan juga anggaran. Nah, taktik yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan, baik mengenai produk ataupun perusahaan, ya harus jelas waktu pelaksanaannya, atau harus ada kalendernya, atau harus ada timetable-nya tadi, ya kapan waktu pelaksanaannya, masanya sampai dengan kapan itu harus ada. Dan juga harus tertera juga, harus di-plan juga mengenai anggaran yang akan diperlukan. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan evaluasi dan kesimpulan. Nah, pada tahap ini kita mengukur keberhasilan program dari marketing PR kita yang sudah kita buat. Nah, sampai di sini kita akan ada tugas ya, dan tugasnya adalah membuat perencanaan program marketing public relation ya. Dan ini merupakan tugas yang berkaitan nanti untuk nilai UTS kalian. Jadi membuat perencanaan program marketing public relation dari suatu perusahaan ya terhadap produk ataupun jasa. Nah, kalian bisa melakukan riset di perusahaan tersebut atau kalian bisa melakukan observasi berdasarkan analisa dari media massa. Itu bisa kalian lakukan. Dan jangan lupa dicantumkan surat buktinya ya, berupa surat dari perusahaan mengenai riset kalian dan juga foto dokumentasi. Ya teman-teman, sampai di sini ulasan mengenai perencanaan program marketing public relation. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.